Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Mata pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, buka buku temanya halaman 122. Nah, di sini Ibu jelaskan tentang cara mencintai lingkungan. Ibu jelaskan, Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Secara bijak ini artinya secara tidak berlebih-lebihan. Berikut contoh cara kita mencintai lingkungan. Cara yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan tujuan agar lingkungan terlihat bersih dan indah. Cara mencintai lingkungan yang kedua, membuang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Maksudnya adalah memudahkan dalam pengolahan kembali. Nah, pengolahan kembali ini disebut juga dengan daur ulang. Misalnya membuang sampah non-organik ke dalam satu wadah saja. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa terurai. Contohnya sampah yang berasal dari bekas botol minuman atau kaleng minuman. Cara yang ketiga adalah menghemat pemakaian kertas. Nah, menghemat pemakaian kertas sama artinya dengan kita menghemat penggunaan sumber daya energi yang berupa kayu. Nah, kayu adalah bahan utama pembuat kertas tersebut. Yang keempat, hemat air dengan menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air. Nah, menghemat air berarti menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Contoh cara kita mencintai lingkungan yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Nah, mengapa kita harus mengurangi? Karena sampah plastik tersebut bisa merusak keseimbangan ekosistem bumi. Contohnya bisa menyebabkan banjir kalau sampah plastik kita buang di sungai. Yang terakhir, contoh cara kita mencintai lingkungan yang keenam, menanam pohon serta merawat dan menjaga pohon. Karena pohon butuh waktu lama untuk tumbuh. Nah, di sini manfaat menanam pohon membuat udara jadi lebih segar dan mencegah terjadinya banjir. Karena tumbuhan ini sangat penting, yaitu akarnya bisa menyerap air. Berikut kita masuk ke pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan buka buku temanya halaman 129. Di sini Ibu buat diagram proyek tentang mencintai lingkungan. Ayo mencintai lingkungan. Nah, yang pertama, contoh sikap mencintai lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bertujuan untuk mencegah kerusakan air dan tanah, serta juga mencegah banjir. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Nah, manfaatnya adalah menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan oleh manusia, oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian, yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, manfaatnya adalah lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terjaga dengan baik. Nah, contoh sikap yang terakhir adalah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Ibu jelaskan, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami dia, tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, sampah organik ini contohnya adalah sampah limbah rumah tangga. Sampah bekas sayur, sampah bekas kulit buah-buahan. Kemudian kita masuk ke sampah organik. Nah, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik ini contohnya adalah sampah yang berasal dari limbah bekas minuman botol atau bekas minuman kaleng. Nah, botol dan minuman kaleng tadi tidak bisa terurai dengan sendirinya. Tidak seperti organik. Kemudian kita masuk ke bukan contoh sikap mencintai lingkungan.
Ya, yang bukan contoh sikap mencintai lingkungan, yang pertama membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa menyebabkan banjir dan merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, tidak mau membersihkan lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, tidak mau dibersihkan akan terlihat kotor dan berbau. Yang terakhir adalah merusak tanaman yang ada. Nah, ini tanaman yang ada dirusak, ini merupakan contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan. Berikut kita masuk ke ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Nah, ini peduli terhadap lingkungan ini adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Nah, dampak positifnya tadi sudah kita lihat, lingkungan menjadi bersih, sehat, terawat. Dan yang kedua, menjaga alam dan makhluk hidup. Nah, Ibu jelaskan di sini lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Harus kita jaga kelestariannya dengan menjaga alam dan makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran tentang mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Dengan menjaga lingkungan akan memberikan hak orang lain untuk hidup bersih dan nyaman. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang cara mencintai lingkungan, contoh cara kita mencintai lingkungan, dan tadi ada diagram layar tentang mencintai lingkungan.